Baiklah teman-teman, masih dari saudari Rosiana Utabalian, yang dimana judulnya adalah hubungan antara belajar dengan hasil belajar siswa di kelas 4 yang dimana saya sendiri pembanding 1 saudari Mary Sitanggang, pembanding 2 kebetulan adalah Bertus Sinaga. Waktu dan Bentar ya teman. Iya teman. Oke teman. Baiklah teman-temannya, perkenalkan nama saya Rosiana Utabalian, NPM 19010094. Adapun yang menjadi judul proposal saya yaitu hubungan antara motivasi belajar dengan belajar siswa kelas 6 SD Negeri 1287 Jalan Laut Cimba. Nah, punya mau ngapain Rosi? Bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Kebutuhan akan pendidikan sangat diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Maka berbagai upaya dalam pendidikan telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan prioritas dalam mencerdaskan anak bangsa. Pada dasarnya, pendidikan di sekolah tak lepas dari proses pembelajaran dan interaksi guru dan murid. Pembelajaran itu sendiri merupakan suatu proses yang begitu rumit bagi sekalangan murid karena tidak sekedar menyerap informasi dari guru saja, akan tetapi kegiatan dan tindakan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Dalam pembelajaran, guru merupakan kunci keberhasilan untuk meningkatkan dan juga bertanggung jawab untuk mengatur, mengarahkan dan menciptakan suasana pembelajaran yang mendorong murid untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di kelas. Dalam dunia pendidikan, istilah belajar telah lama ada dan pada dasarnya setiap individu telah melaksanakan aktivitas belajar. Individu yang belajar senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya yang pada gilirannya terjadi suatu perubahan pada dirinya. Seseorang yang belajar selalu melibatkan kemampuan kognitif yang ada pada dirinya dan juga kemampuan lain seperti motivasi, kebiasaan belajar, penguasaan, dan pengendalian diri, empati, dan beberapa keterampilan sosial. Bab 2, kajian pustaka. Deskripsi teori motivasi belajar. Yang pertama ada pengertian motivasi belajar, yang kedua jenis-jenis motivasi belajar, yang ketiga faktor-faktor motivasi belajar, yang keempat indikator motivasi belajar, dan yang kelima belajar dan hasil belajar, yang keenam pengertian belajar,
yang ketujuh jenis-jenis belajar, dan yang kedelapan ada kerangka berpikir. Dan di sini ada bagan dari kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu terdiri dari motivasi belajar. Motivasi belajar meliputi faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari intelijensi, konsentrasi, sikap, tekad. Faktor eksternal meliputi yang pertama fasilitas belajar, perhatian orang tua, iklim keluarga, dan yang terakhir itu lingkungan masyarakat. Bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel motivasi belajar mempunyai pengaruh positif terhadap variabel hasil belajar. Yang kedua, ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, motivasi belajar pada siswa SD Negeri 12877 Jalan Laut Cimba. Dan yang kedua, hasil belajar pada siswa SD Negeri 12877 Jalan Laut Cimba. Yang ketiga, ada populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang memberikan keterangan atau tak diperlukan dalam penelitian. Satuan eksperimen dalam penelitian ini terdiri dari satu kelas. Yang keempat ada definisi operasional variabel. Ini belajar hasil. Yang pertama ada motivasi belajar. Motivasi belajar sebagai satu sistem kekuatan yang mendorong individu untuk melakukan sesuatu, mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar yang dilakukan. Di mana jika murid termotivasi dalam pembelajaran yang dilakukan, maka tingkat belajar dengan memberikan motivasi seperti semangat, perhatian dari guru, sehingga belajarnya akan meningkat. Yang kedua ada hasil belajar. Hasil dari suatu interaksi, tindak belajar dan mengajar. Dalam hal ini, hasil belajar yang dicapai murid dalam bidang studi tertentu setelah mengikuti proses belajar mengajar. Hasil belajar yang dimaksud dalam tulisan ini adalah tingkat keberhasilan menguasai bahan pelajaran memperoleh pengalaman dalam satu kurun waktu tertentu. Yang kelima, ada prosedur penelitian. Dalam prosedur penelitian, yang pertama ada penelitian. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 12877. Peneliti memilih melakukan penelitian ini di SD Negeri 12877 karena bagaimana hubungan motivasi siswa terhadap hasil belajar siswa. Yang kedua, lebih tepat, data harus merupakan informasi dalam arti bahwa data harus mengungkapkan kaitan antara sumber informasi dan bentuk simbolis asli pada satu sisi. Yang kedua, sumber data. Sumber data dapat diedarkan menjadi dua jenis, yaitu data inter dan ekstern. Inter adalah data yang diperoleh atau bersumber dari satu instan atau lembaga maupun organisasi, sedangkan data eksternal adalah data yang diperoleh atau bersumber dari luar instansi. Yang selanjutnya, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang penelitian ini adalah menggunakan yang pertama observasi, dua angket atau kuesioner. Yang berikutnya deskripsi. Berdasarkan hasil
penelitian yang dilakukan di SD Negeri 12877 Jalan Locimba yang bertujuan untuk belajar terhadap hasil belajar. Angka variabel motivasi belajar berjumlah 15 dan peneliti memilih murid sebagai sumber penelitian. Yang selanjutnya ada profil sekolah, lokasi dan waktu. Profil sekolah. Keadaan sekolah SD Negeri 12877 berada pada lokasi yang strategis, mudah dijangkau, walaupun agak jauh dari jalan besar. SD Negeri 12877 terdiri dari 6 rombongan belajar. Kegiatan pembelajaran dilakukan pada pagi hari, mulai dari pukul 7.30 sampai 12.05. Keadaan fisik sekolah cukup memadai, terdiri dari 6 ruang kelas, 1 ruang kantor, dan 1 ruang perpustakaan. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 12877 Jalan Locimba, Rambung Merah. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 minggu, tahun 2022 pada semester ganjil tahun 2022. Sekian hasil dari pemaparan saya. Sesi jawab mana pembanding 1 dari Saudari Mary Sitanggang. Kami persilakan. Baiklah, saya Mary Christina Sitanggang. Ada pun pertanyaan saya. Yang pertama, bagaimana cara motivasi peserta didik sehingga mempengaruhi hasil belajar? Yang kedua, apa yang terjadi jika siswa memiliki motivasi belajar yang rendah? Terima kasih. Selanjutnya, kepada pembanding 2, Saudari Winalda, kami persilahkan. Saya Winalda Sinurat selaku pembanding kedua. Pertanyaan yang pertama, apakah motivasi belajar merupakan salah satu hal yang mempengaruhi hasil belajar? Dan pertanyaan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan siswa kurang termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran? Terima kasih. Baiklah, untuk teman-teman, mohon memberikan waktu kepada Saudari Rosiana Utabalian untuk menjawab pertanyaan dari pembanding 1 dan 2. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari pembanding 1 saya, yaitu Saudari Christina Sitanggang. Di mana pertanyaan pertama yaitu sehingga hasil dan yang kedua, apa dampak yang terjadi siswa memiliki motivasi belajar yang rendah? Nah, menjawab pertama, bagaimana cara memotivasi peserta didik sehingga mempengaruhi. Nah, cara memotivasi peserta pertama, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan menarik. Yang kedua,
membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memanfaatkan media semaksimal mungkin. Kelima, mengadakan evaluasi. 6, motivasi. Terakhir, memberikan pujian. Pertanyaan yang apa yang terjadi jika dampak yang terjadi jika siswa memiliki motivasi belajar yang yaitu motivasi belajar pada siswa akan berpengaruh pada belajar siswa. Hal ini kita amati aktivitas individu jika sedang melakukan pembelajaran di sekolah. Kondisi pendidikan saat ini memunculkan banyak tantangan yang harus dihadapi. Demikian jawaban yang bisa saya berikan kepada Saudari Mary Christina Stanggang. Apakah Saudari Mary Christina Stanggang dapat? Baik, terima kasih. Saya dapat menerima jawaban dari saudari. Baik, selanjutnya di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saya, yaitu Saudari Winalda Sinurat, di mana pertanyaannya yang pertama adalah, apakah motivasi belajar merupakan salah satu hal yang mempengaruhi hasil belajar? Motivasi belajar merupakan salah satu hal yang mempengaruhi hasil belajar karena motivasi merupakan salah satu faktor yang penting dan hasil belajar siswa. Seseorang yang motivasi mempunyai kecenderungan mencurahkan segala kemampuannya untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pertanyaannya yang kedua, faktor-faktor apa saja motivasi pembelajaran? Di sini ada 6 faktor penyebab motivasi belajar siswa, yaitu yang pertama, guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. Penyebab motivasi belajar siswa rendah yang pertama adalah karena tidak ada dukungan atau motivasi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Sebagai tenaga pendidik atau pengajar, sudah selayaknya memberikan motivasi kepada siswa. Dengan begitu, siswa lebih oleh guru. Faktor yang kedua, siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. Terkadang ada beberapa guru yang memiliki sistem atau cara mengajar yang tidak menarik, sehingga tidak disukai oleh siswa, dan sebaiknya metode belajar yang ditetapkan tidak monoton, sehingga siswa bisa lebih dalam. Yang ketiga, tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Perlu mempunyai keahlian di bidang masing-masing. Misalnya, dalam pelajaran matematika, namun memiliki keahlian di bidang lain atau sastra. Dengan kemampuan seperti ini perlu dipahami oleh guru dan diberikan metode pelajaran yang menarik. Yang selanjutnya, motivasi dari itu lemah. Ada banyak siswa yang kehilangan motivasi dalam belajar, padahal sesungguhnya motivasi harus dicari sendiri terlebih dahulu. Oleh siswa perlu memiliki kesadaran untuk aktif belajar agar bisa berprestasi. Yang kelima, siswa yang bermasalah. Bagi siswa yang kehilangan motivasi belajar, bisa disebabkan mempunyai masalah. Yang terakhir, di rumah. Penyebab siswa malas belajar adalah merasa kurang perhatian dari orang tua di rumah. Orang tua yang jarang di rumah dan sibuk dengan urusannya sendiri, kadang membuat anak merasa terlantar sehingga anak tidak berminat untuk belajar. Winalda, apakah
Anda dapat menerima jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Jawabannya saya dapat menerima. Terima kasih, Saudari. Baiklah, selanjutnya untuk kesimpulan dari presentasi Saudari Rosiana Huta-Balian pada Saudara Norbertus. Kepada Saudara Tusna, apakah bergabung kepada Gemini? Maaf ya teman, berhubung karena kesimpulan dari proposal saya tidak ada saya buat. Jadi di sini saya hanya memaparkan proposal saya, tapi kesimpulannya tidak ada. Terima kasih. Di unmute. Untuk Saudara Pi, presentasinya ditajan. Waktunya kan tilalingnya. Baiklah, sekian presentasi dari Saudari Rosiana Huta-Balian. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Selamat sore.